Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Heri yang terhormat dan juga rekan saya Erik. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai profil MC yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, saya sendiri Jen Aisyah dengan NIM A15 2024 03034 bersama rekan saya. Saya Erik William dari NIM A15 2024 02924. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Ya, narasumber yang kita akan bahas pertama adalah Tukul Arwana. Siapa sih yang tidak kenal Tukul Arwana? Dia adalah salah satu host dan komedian papan atas di Indonesia yang amat sangat populer, terutama pada tahun 2000-an dengan acaranya yang bernama Bukan Empat Mata, Mister Tukul Jalan-Jalan, dan juga Family 100. Kelebihan gaya komedinya dia yang selalu spontan, interaktif, dan selalu berhasil menghidupkan acara. Tentu juga karena penampilannya yang ikonik dan catchphrase yang mudah diingat seperti kembali ke laptop. Siapa sih yang tidak ingat itu? Pasti kalian semuanya pada ingat. Namun kekurangannya terkadang terkesan terlalu mendominasi acara dengan tidak memberi waktu narasumber yang cukup untuk berbicara. Selain itu, dia pembawaannya kurang cocok untuk membawakan acara formal karena gayanya yang terlalu ceplas-ceplos. Narasumber yang kedua adalah Deddy Corbuzier. Dia adalah seorang MC podcast yang bisa dibilang paling terkenal di Indonesia yang berjudul Close the Door. Beliau mengundang berbagai macam narasumber sehingga podcastnya lebih bersifat informatif dan edukatif ketimbang sekedar hiburan saja. Kelebihannya adalah tentu pemilihan narasumber yang kompeten dalam bidangnya selalu membuka kesempatan berdialog dengan cerdas dan topik diskusi yang amat sangat variatif. Selain itu, gaya podcastnya yang selalu casual, kritis, meskipun mengangkat topik-topik yang bisa dibilang lebih serius ketimbang podcast-podcast yang lain. Kekurangannya terkadang terlalu sering memotong jawaban narasumber untuk menunjukkan kesan superior dan kadang sering memberikan jokes yang kurang tepat, apalagi ketika narasumber sedang emosional. Hal ini bisa menunjukkan kurangnya empati kepada host, yaitu Deddy Corbuzier. Host yang ketiga adalah Aiman Wicaksono, seorang host yang memandu diskusi politik bernama Rakyat Bersuara. Dia menghadirkan banyak sekali narasumber yang memiliki pandangan berseberangan, sehingga audiens melihat dua perspektif langsung tentang isu politik yang sedang dibahas. Kelebihannya, pertanyaan Aiman yang selalu kritis sehingga memancing opini yang murni dan tanpa filter, dan juga mengundang narasumber-narasumber dari dua sisi, sehingga diskusi selalu bersifat interaktif dan asik untuk diikuti karena selalu terjadi adu pendapat secara intensif sepanjang acara. Sementara itu, kekurangan Aiman Wicaksono adalah pada pembagian waktu berbicara narasumber yang terkadang tidak sepadan atau bahkan dipotong. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Aiman terkadang tidak bisa menjadi mediator yang objektif. Baik, selanjutnya yang keempat ada Feni Rose. Feni Rose sendiri merupakan presenter TV Indonesia yang dikenal dengan gaya memandu acara tegas dan profesional, terutama sebagai host acara televisi Indonesia yaitu Rumpi No Secret. Untuk kelebihan Feni Rose sendiri, Feni Rose memiliki pertanyaan yang tajam dan terarah, jadi sering membuat tamunya menjawab dengan jujur. Lalu, Feni Rose memiliki kontrol panggung yang sangat kuat. Ia tahu kapan harus memotong atau mengganti topik pembicaraan. Lalu yang ketiga, intonasinya yang jelas dan profesional sudah pasti. Yang keempat, terbiasa membawakan infotainment lama seperti program Rumpi, sehingga terbiasa dengan diskusi yang serius. Untuk kekurangan Feni Rose sendiri, ia terkadang terlihat selalu serius atau intimidating kepada tamunya.
lalu memiliki gaya wawancara yang bisa terasa menekan tamu atau lawan bicaranya. Dan yang terakhir, kurangnya unsur humor dibanding dengan host entertainment. Dan yang terakhir ada Melanie Ricardo. Melanie Ricardo sendiri merupakan presenter Indonesia yang dikenal dengan gaya membawakan acara yang ceria, energik, dan komunikatif. Ia mulai dikenal sejak menjadi VJ di MTV Indonesia melalui ajang MTV VJ-Han. Kelebihannya, ia memiliki energi yang tinggi, jadi selalu terlihat semangat di atas panggung. Ia juga spontan dan natural, serasa seperti ngobrol bukan seperti membaca sebuah skrip. Lalu yang ketiga, ia memiliki humor yang sangat kuat. Ia sering membuat suasana cair dan penonton itu tertawa. Dan yang terakhir, dekat dengan tamu. Tamu-tamu yang dia undang biasanya jadi lebih terbuka dan sangat welcome saat diwawancarai. Untuk kekurangan Melanie Ricardo sendiri, ia terkadang terlalu ramai atau overtalking, sehingga tamu sulit untuk menyelesaikan jawabannya. Lalu humornya terkadang bisa terasa terlalu santai untuk acara yang formal. Dan yang terakhir, kalau tidak dikontrol, ia bisa terlihat kurang terstruktur. Baik, sekian terima kasih dari presentasi kami. Selanjutnya akan kami lanjut dengan sesi MC bersama. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi ngobrol santai kita pada hari ini. Nah, bener banget nih Jian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang amat sangat relate, amat sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa tentunya, yaitu tentang realita dan ekspektasi dalam menjalani kehidupan kuliah yang penuh dengan naik turun aja gitu deh ya. Betul banget. Nah, menariknya nih, Rik, kita ini nggak akan melihat dari satu sudut pandang doang, tapi kita bakal lihat dari dua sudut pandang, yaitu mahasiswa yang aktif dalam organisasi dan juga yang tidak ikut organisasi. Tapi nih, Rik, sebelum itu nih, kita belum sempat kenalan nih sama teman-teman semuanya. Boleh dong kita kenalan dulu. Dari aku, halo semuanya, aku Jihan. Dan aku Eric William. Halo semuanya. Dan hari ini yang kita akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini nih. Oke Rik, aku mau nanya nih sama kamu. Kamu sendiri ada ikut organisasi nggak sih Rik? Gak ada sih. Emang itu Oke. masalahnya ya? Kalau aku sendiri ikut organisasi nih. Jadi kita dua orang yang berbeda dong Rik nih. Yang Iya. satu organisasi, yang satu Perspektifnya nggak beda lah organisasi. pastilah ya. Betul banget nih. Nah, kalau kayak gitu tuh, aku mau jabarin dulu kali ya kehidupanku sebagai mahasiswa yang join organisasi. Pasti Rik. ribet ini kehidupannya ini. Waduh, ya kamu nanti dengerin aja lah, Rik. Nah, kalau dari sisi mahasiswa organisasi nih, Rik, nih, ekspektasinya tuh aku dulu ya, tinggi banget. Jadi kayak aku tuh ngebayanginnya aku jadi lebih produktif nih, punya banyak relasi, skillku juga pastinya meningkat ya. Karena kan kalau di organisasi kita diasah dari segala macam sisi ya, Rik ya. Terus juga aku Pasti. ngerasa tuh dari ekspektasi aku yang setinggi itu, realita yang aku dapetin nih lumayan agak jauh nih, Rik. Kecewa Nah, berarti. betul, realitanya apa sih gitu. Realita yang aku dapetin tuh, Rik, ternyata tuh jadi anak organisasi tuh nantang banget, Rik. Pokoknya dari mulai nih jadwalnya padat, tugas kuliahnya numpuk kan, ditambah dengan kegiatan organisasi yang gak sedikit juga. Kamu tau lah, aku di organisasi sehektik apa dan sepadat apa gitu jadwalnya. Karena ya itu, aku juga harus benar-benar bagi waktu dan time management aku benar-benar ditantang banget di sini, Rik. Iya. Tapi kalau menurut kamu gimana, Rik? Sebagai anak non organisasi, pandangan kamu apa nih ke aku, Rik? Kalau menurutku sih ya, kita tuh tidak ada keharusan untuk ikut organisasi gitu loh. Maksudnya saya tuh tidak suka sama orang yang memandang, oh mahasiswa yang tidak ikut organisasi itu hitungannya apa ya, derajatnya itu lebih rendah ketimbang yang ikut organisasi gitu nggak sih? Wah, iya sih, Rek. Tapi banyak juga yang beberapa orang ya. Ini aku nganggapnya beberapa orang yang nganggapnya kayak gitu. Nah, sekarang aku kepo nih buat kamu yang anak non-organisasi. Gimana kalau dari kamu sendiri, Rik? Kegiatan kamu nih yang gak ikut organisasi, Rik? Kegiatan gue sih ya, kalau tidak nugas, slow living, udah cuman slow living dan ya ngobrol-ngobrol di kafe aja. Udah, Jadi itu kamu, kehidupanku tuh cuman itu sebagai wow, mahasiswa non organisasi.
Santai banget ya Rik kamu hidupnya Santuy, berarti iya. sama kuliahnya. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi sejauh ini Rik, kamu ada pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh bosen nih, atau kayak kok kegiatannya monoton aja kayak gitu Rik? Iya, cuman aku tuh tipe orang yang juga ada fear of missing out gitu loh. Jadi ya santai-santai aja Oh, gitu. Ya memang aku kehidupannya kayak gini, ndak ikut organisasi ya udah gitu. Ndak oke. pikir panjang lah pokoknya. Tapi kamu sama anak organisasi nggak sensi kan Rik? Maksudnya kayak fine aja lah gitu, Oh maksudnya teman fine, organisasi. fine aja. Aman lah ya berarti Aman, sejauh aman. ini. Tapi kalau menurut kamu lebih enak mana Rik? Kayak join organisasi atau enggak nih? Organisasi kalau satu dua nggak apa ya. Tapi kalau satu mahasiswa ikut Oh, macam-macam organisasi, nah itu pasti hektik, itu sakit kepala iya itu. betul banget. Karena di kampus kita kan juga banyak kan kayak komunitas-komunitas, UKM-UKM gitu, organisasi mahasiswa dan ya itu banyak juga anak-anak yang dia tuh membagi dirinya ke berbagai macam bidang gitu. Kalau aku Iya. sendiri sih jujur aku satu aja udah ampun udah kapok banget nih kayaknya tapi tetap aku fun sih buat ngejalaninnya karena gimana pun juga di organisasi yang aku jalani sekarang ini dia ngasih aku banyak banget ilmu sih. Mulai organisasi semester satu atau semester 2 3 gitu? Aku dari semester satu dong, Ri, karena aku tiga periode, jadi emang dari semester satu Berarti biar kan hitungannya aman. sudah terbiasa sama workflow-nya ya. Jujur aku udah terbiasa banget, tapi sejauh ini aku masih fun sih, Ri. Aku belum sampai di titik yang kayak amit-amit banget nih, jangan sampai kejadian ya. Iya, iya. Kayak aku belum sampai di titik kayak aku pengen keluar sih, jujur enggak, karena aku ketemu teman-teman aku juga yang saling suportif gitu sih, Ri. Kalau kamu sendiri sebagai anak yang non organisasi nih, Rik, kegiatan kamu yang paling sering kamu lakuin apa sih, Rik? Selain di kampus, selain kamu ngafe-ngafe gitu. Mungkin kamu di rumah ada hobi apa gitu nggak sih? Oh, karena aku dengerin musik sama nonton film. Oh, Udah itu tempat berarti kamu, healing gitu sebenarnya. wah, berarti kamu bisa main alat musik, Rik? Atau gimana? Oh ya bisa. Oh, keren dong. Apa tuh salah satunya? Pianika bisa, Oh, keren, 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 piano keren. bisa. Betul, betul, betul. Tapi kalau menurut aku sih, Rik, kalau mau join organisasi atau enggak, terus kayak dapat baiknya atau enggak tuh baik lagi nggak sih ke masing-masing individunya itu? Iya pasti kan, semua individual, semua orang itu kan tahu batasnya masing-masing ya. Oh ini sudah cukup nih buat aku nih, sudah cukup. Ya itu tidak harus dipaksakan. Betul banget. Yang penting kan kayak kita bisa ngejaga keseimbangan kita kan antara akademik sama yang non akademik kayak Iya, gitu. karena di luar kampus itu kehidupan kita ya juga masih banyak hal gitu yang harus kita Betul sih. lalui. Dan Betul sih, betul, betul, betul. jangan sampai ikut organisasi itu membebani kita gitu, sampai stres gitu. Itu jangan lah. Iya. Kira-kira Betul jangan sih, lah itu. betul banget, betul banget. Nah, dari obrolan kita ini nih kita bisa ngeliat kan kalau misal kuliah itu tuh nggak selalu berjalan sesuai sama ekspektasi kita. Dari aku Betul. yang anaknya ikut organisasi ya, aku nggak bisa maksain kemauan aku. Begitu juga dengan Erik kan, Erik anak non organisasi dan dia nggak bisa eh, pengenin kayak aku non organisasi aku harus kayak gini, betul nggak Rik? Betul pasti. Karena kita juga harus belajar dan beradaptasi kan dan berkembang jadi lebih baik buat ke depannya. Pasti itu. Nah, kayaknya kita udah dulu nih perbincangan singkat kita yang hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman semuanya nih. Jadi refleksi juga nih untuk anak-anak yang pengen join organisasi atau yang mau gak organisasi which is yang lempeng-lempeng aja. Seru banget ini diskusinya. Betul banget dong. Mungkin next kita bisa obrolin topik yang lain ya. Oke. Oh pasti, kita pasti ketemu lagi nanti. Iya, terima kasih ya atas perhatian teman-teman semuanya. Aku Jihan. Aku Erik William. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.